Allah kasih hidayah. Dan ketika Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri, artinya memang Allah sepengen itu ngenotis kita untuk dikasih hidayah itu gitu. Dan kalau sudah Allah kasih hidayah, artinya Allah tahu bahwa kita memang layak untuk mendapatkan itu untuk berubah menjadi lebih baik kemudian harinya. Karena nggak semua orang Allah kasih privilege nikmat memperbaiki diri ini gitu loh. Nggak semua orang Allah sadarkan, Allah tegur, Allah ingatkan, Allah bawa kembali ke Allah. Dan sebaik-baiknya nikmat, semenenangkannya nikmat gitu ya, semenenangkannya hal-hal pun di dunia ini adalah ketika kita semakin dekat sama Allah. Apapun aktivitas yang mendekatkan kita sama Allah, itu benar-benar nikmat yang sudah nggak ada, apa ya istilahnya, nggak ada counter dibandingkan nikmat apapun gitu loh. Ya bayangin aja di dunia ini dengan segala kesulitan, masalah, kerumitan, hal-hal berat gitu. Kemudian di tengah itu semua, Allah memberikan kesempatan kita untuk lebih dekat dengannya gitu ya. Ya itu udah kartu as kita gitu dibandingkan yang lain yang mana mereka semua bisa memutuskan jalan atau cara hal lain untuk menenangkan dirinya, untuk menyelesaikan masalahnya, untuk lari dari segala kejadian yang menimpanya gitu. Sedangkan kita Allah beri privilege untuk memperbaiki diri, diberikan hidayah, bahkan diberi kesempatan untuk terbangun di sepertiga malam. Itu kan sebuah privilege yang nggak semuanya orang kasih, nggak semua orang dapatkan gitu loh. Nggak semuanya Allah kasih hal itu gitu. Jadi ketika kita mendapatkan itu semua, maka disitulah kita ditantang sama Allah untuk kamu bisa bersyukur nggak dengan hal ini? Kamu bisa menikmati nggak hal ini? Ini memang sepele, ini memang kayak biasa aja dan nggak terlihat. Tapi kamu mampu nggak untuk membuat itu sebagai sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang istimewa gitu. Dan itu harus kita biasakan setiap hari. Nggak bisa hanya satu hari, dua hari aja. Tapi bener-bener every single day, setiap hari. Sedikit pun hari demi hari kita lalui itu harus semuanya kita syukuri, kita nikmati, kita benar-benar merasa penuh dengan semua yang Allah kasih itu tadi. Dalam kondisi kita yang gimana pun. Gitu. Next, Min Ai. Kenapa kita tidak menyadarinya gitu ya? Nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak tadi itu, beberapa sampel tadi itu yang semuanya rasanya kayak ternyata Allah sebaik itu, ternyata Allah sebanyak itu ngasih kita nikmat gitu. Tapi kenapa kita jarang notice? Selain karena itu sudah merupakan hal yang biasa, rutinitas biasa, ya karena kita terlalu sibuk dengan yang belum kita punya. Kita fokusnya sama apa yang nggak kita punya, yang mungkin sedang kita kejar, dan kita saking pengen ngejarnya sampai kita abai dengan apa-apa yang sudah Allah berikan. Kita abai dengan apa-apa yang sudah Allah titipkan dan sudah Allah kasih privilege itu tadi. Kita fokusnya karena kita pengen dapetin apa yang belum kita miliki sekarang gitu. Sepengen itu kita untuk mengejarnya sampai kita lupa untuk menapakkan diri dan bersadar kembali di hari ini. Makanya kenapa kita selalu berusaha untuk memegang apa ya, memegang kendali mindset kita untuk enjoy the moment, nikmati yang ada di hari ini, supaya kita sadar apa saja yang kita dapatkan hari ini. Kalau kita fokus dengan masa depan terus-menerus, maka kita berusaha untuk mengejar apa-apa yang belum tentu bisa kita dapatkan, dan sesuatu hal yang masih belum tahu akhirnya seperti apa gitu. Dan itu yang akhirnya membuat kita lupa bahwa ada banyak hal baik yang kita nikmati, yang bisa kita dapatkan hari ini. Kemudian overthinking masa depan, nyambung yang tadi ya, karena kita terlalu fokus dengan masa depan, terlalu fokus untuk meraih sesuatu hal yang masih goib, kemudian kita nggak sadar bahwa ternyata hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal sebenarnya. Kemudian terjebak membandingkan hidup dengan orang lain. Ini yang selalu aku ingatkan ke diriku juga sebenarnya, untuk yuk kita berhenti compare dengan kehidupan orang lain dalam bentuk apapun. Karena pada akhirnya kehidupan orang lain itu beda prosesnya, beda takdir yang Allah berikan, beda perjalanannya. Jadi kalau mau kita bandingkan sampai kapanpun itu nggak akan ada titik temunya. Yang ada malah kita semakin capek. Yang ada malah kita semakin merasa bahwa hidup kita itu nggak ada apa-apanya, nggak berjalan, stuck di situ aja. Bahkan kita akan merasa bahwa kita nggak punya apa-apa. Padahal nikmatnya Allah sudah terkucur sedemikian rupa. Nikmat Allah sudah diberikan sebesar itu, tapi hanya karena kita fokus dengan kehidupan orang lain, maka kita melihat hidup kita nggak ada apa-apanya.
Dan itu akan menjadikan kita sebagai hamba yang kufur nikmat. Kita menganggap bahwa Allah benar-benar nggak ngasih kita hal baik gitu. Dan merasa semua itu wajar padahal itu nikmat yang luar biasa. Seperti yang tadi di awal ya. Karena itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah rutinitas. Dan itu kayak ya sudah, itu sudah sesuatu hal yang biasa aja dalam hidupku gitu. Sehingga kita merasa bahwa kita nggak harus mensyukuri itu. Padahal di titik kita bersyukur dengan hal-hal kecil, di titik itulah Allah sedang menabungkan sesuatu hal yang besar untuk diberikan ke kita. Jadi gini, dan ini juga yang akhirnya aku pelajari makin ke sini ya. Dari kajian-kajian yang aku dengerin, dari buku-buku yang aku baca, ketika kita melakukan sesuatu hal, itu Allah itu juga sedang menyiapkan hal lain. Jadi kita ikhtiar A, Allah menciptakan atau menyusun takdir B. Pun ketika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kecil, kita membiasakan diri untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil, Allah juga lagi menyusunkan nikmat-nikmat yang besar untuk dituangkan ke kita ketika memang kita sudah siap dan memang kita konsisten dengan itu gitu. Makanya kenapa banyak orang-orang yang pada akhirnya ya kita tahu dia sukses gitu. Dan di balik kesuksesannya itu kan di balik itu semua dia sudah trial error berulang kali, dia nggak pernah berhenti berdoa, dia nggak pernah nyerah, dia gagal, dia coba lagi. Pokoknya berulang kali dia nyoba segala hal gitu kan pada akhirnya sampai Allah berikan jawaban. Ya karena memang itu ketika kita sebagai manusia sedang mengikhtiarkan di momentum yang sama Allah itu juga sedang merakit kehidupan kita yang untuk sebagai pengganti atau sebagai hadiah dari ikhtiar kita ini gitu loh. Pun dengan segala sesuatu hal yang kita syukuri, Allah pun juga sedang menyiapkan hal yang akan kita syukuri dengan lebih besar lagi gitu. Dan itu selalu sebanding. Kenapa dari apa sih? Maka dari itu kenapa di Al-Qur'an itu juga Allah menyampaikan bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita memprasangkakan apapun dalam hidup kita, ikhtiar-ikhtiar kita dengan baik, maka Allah pun juga menciptakan hal-hal baik untuk kita gitu. Tapi kalau kita memprasangkakan atau mengikhtiarkan atau berpasrah, apa ya, bukan berpasrah, kita diam aja, kita pasif untuk setiap aktivitas hidup kita, untuk setiap rutinitas kita, ya maka Allah juga nggak akan ngasih apa-apa, Allah nggak akan nyiapin apa-apa gitu. Jadi kalau kita pengen dapetin sesuatu hal yang besar, ya kita harus mengikhtiarkan yang besar. Kalau kita pengen bisa merasakan syukur yang besar, ya kita harus bersyukur atas hal-hal kecil ini gitu. Dan itu harus kita biasakan. Maka dari itu kenapa dibilang ikhtiar untuk tetap bersyukur dan bersabar, karena memang ya kita harus konsisten. Sedangkan konsisten istiqomah itu yang sangat berat, itu yang cukup sulit, apalagi di kondisi-kondisi yang berat juga buat kita gitu. Seringkali di kondisi yang sulit, di kondisi yang sakit, di kondisi yang berat banget gitu ya, kita akan kesulitan untuk bersyukur. Dan disitulah sebenarnya momentum di mana Allah itu menguji kita, kamu masih bisa melihat nikmatku nggak dengan apa yang aku berikan sekarang, dengan kesulitan yang aku titipkan sekarang. Dan ya momentum itu juga yang memang harus kita berikan dan kita tunjukkan sama Allah bahwa ya aku bisa untuk menunjukkan ini gitu. Next, Min Ai. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita melatih kesadaran atas hadiah Allah dengan konsisten dan istiqomah itu tadi ya. Yang pertama kita bisa melalui ikhtiar dengan journaling syukur harian. Teman-teman yang sudah punya buku DTK, di buku DTK ini sudah aku tuliskan juga kolom atau partnya untuk apa saja hal yang bisa kita syukuri. Tapi kalau teman-teman belum punya buku DTK, teman-teman bisa menuliskan dimanapun, di buku apapun. Kenapa sepenting itu untuk journaling dan menuliskan? Karena otak kita itu dirancang untuk tidak bisa apa ya mengunderline atau membold sesuatu hal yang di awang-awang gitu. Jadi kalau pingin otak kita ngenotis dan kita kembali sadar bahwa kita itu bisa bersyukur, kita bisa tahu bahwa ada sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang bisa kita syukuri, ya itu harus terwujud melalui tulisan gitu. Makanya kenapa sekarang juga banyak orang yang menggaungkan tentang journaling, banyak yang ngajak juga buat journaling dan lain sebagainya. Karena memang itu yang dibutuhkan otak kita untuk menyadari bahwa ada sesuatu hal yang memang harus kita sadari, ada sesuatu hal yang memang harus kita apa ya wujudkan dari pikiran kita gitu loh. Nggak cuma sekedar di angan-angan aja, tapi memang harus terwujud berupa tulisan. Dan salah satunya adalah dengan bersyukur ini, dengan jurnal syukur ini. Kalau memang kesulitan untuk menuliskan kayak, aduh, kamu masa kemana-mana bawa alat tulis dan lain sebagainya gitu ya, bisa lewat HP.
pakai di note gitu. Tapi rutin, usahakan setiap hari. Memang seperti yang aku bilang ya, bahwa istiqomah dan konsisten itu sulit, cukup berat gitu. Makanya di situ tantangan kita untuk menyadari kalau memang dirasa kesulitan untuk hal itu, kalau yang aku jalani, yang aku biasakan itu adalah, kalau mungkin teman-teman yang sudah sering dengar cerita ini ya, aku selalu mengusahakan untuk bersyukur setiap pagi dibangun tidur atau kalau gitu sepulang dari olahraga. Sepulang dari olahraga, sepulang dari jogging atau olahraga apapun, aku selalu bersyukur sama Allah gitu. Karena di situ kan hormon dopaminku benar-benar lagi naik kan, hormon bahagianya tuh lagi keluar. Dan ketika di situ hormon bahagianya keluar, itu benar-benar langsung kayak sebersyukur itu aku dengan kehidupanku, apapun bentuknya, apapun yang Allah kasihkan sekecil-kecilnya itu aku mention semua, aku sebutin semua. Ya Allah, makasih atas udara yang segar ini, terima kasih langit yang terang dan gak hujan, terima kasih karena sudah mengizinkanku olahraga, membuatku sehat dan lain sebagainya. Dan percaya nggak percaya teman-teman, hal itu ternyata membawaku pada benar-benar kondisi yang sehat, walafiat sampai sekarang. Fun fact ya, dulu aku tuh pasti setiap bulan ada momentum di mana aku pasti sakit setiap bulan tuh sekali atau 2 bulan sekali lah paling enggak. Sakitnya tuh bukan sakit apa, tapi kayak demam, batuk, pilek, ya sakit-sakitnya orang pada umumnya gitu. Tapi itu pasti nggak pernah nggak, bener-bener aku selalu notice bahwa aku pasti apa ini mau sakit nih, kan biasanya kalau demam kayak gitu kan diawali dengan tenggorokan yang sakit, tenggorokan yang sakit gitu kan buat nambah nggak enak, terus tiba-tiba nanti jadi ke bersin atau biasanya langsung ke demam juga gitu. Itu rutin dulu tuh aku bener-bener setiap bulan atau 2 bulan sekali itu pasti. Dan sekarang sudah hampir 1 tahun ini aku bener-bener alhamdulillah sama sekali nggak pernah mendapatkan sakit itu. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget, Masya Allah. Ini yang aku notice juga bahwa ternyata kalimat sesederhana itu memberi impact sebesar itu untuk tubuhku sendiri gitu, untuk badanku sendiri. Pun selain permasalahan fisik ya, permasalahan batin pun juga jauh lebih tenang. Padahal hanya perkara ngomong, ya Allah terima kasih untuk nikmatmu, terima kasih untuk ini, terima kasih apa-apa. Pokoknya, pokoknya nggak tahu astagfirullahaladzim, Jawa sekali. Pokoknya sesuatu hal yang memang membuatku happy, yang membuatku sadar bahwa hidupku tuh penuh dengan keberlimpahan, dengan hal-hal yang membuatku enjoy gitu ya, itu membawa banyak ketenangan dan kenyamanan dalam hidupku gitu loh. Meskipun kondisinya aku sedang berat, aku sedang nggak baik-baik saja, aku sedang berjalan sendiri, berjuang sendiri dan lain sebagainya, tapi kerasa kayak bener-bener apa ya, ditemenin sama Allah gitu loh. Dan kalau aku nggak ngejalanin ini, kalau aku nggak ngerasain ini, aku nggak akan berani cerita ke teman-teman juga gitu. Karena ini aku sudah menjalaninya dan sudah bergaransi ke diriku sendiri gitu ya. Makanya aku berani nge-share ini juga gitu. Dan aku berani untuk apa ya, ngenotis ini bahwa ini tuh adalah sesuatu hal yang hal sederhana dan tapi memberikan impact seluar biasa itu gitu. Dan yang paling banget aku notice ya sakit itu tadi sih, yang pada akhirnya bener-bener bahkan aku di titik yang kalau aku nggak ngapa-ngapain itu malah aku sakit gitu. Tapi sakitnya pun itu nggak sampai yang berhari-hari. Paling cuma tiba-tiba tenggorokanku sakit tapi nggak sampai demam. Cuma ya udah tenggorokan tiba-tiba sakit terus aku doping pakai air hangat, pakai apa namanya, air lemon, kalau nggak gitu berjemur bentar. Ya udah besoknya udah hilang, udah sembuh. Kayak sakitnya tuh nggak yang sakit kayak dulu gitu. Dan itu yang bikin aku bener-bener ya itu tadi bersyukur. Karena hal sepele setiap hari aku bener-bener ya Allah terima kasih atas tubuh yang sehat. Terima kasih untuk tubuh yang sehat itu tapi aku bener-bener setiap hari. Kemudian setiap dapat hal baik langsung bilang alhamdulillah. Ini juga sebenarnya bukan hanya hal baik ya, tapi apapun yang bisa membuat kita tersenyum tipis, usahakan untuk langsung bilang alhamdulillah. Karena Allah kan sudah memberikan kita apa ya, maksudnya kayak ucapan-ucapan atau sesuatu hal yang ketika kita mendapatkan sesuatu atau sedang mengalami sesuatu, kita mengucap apa itu kan sudah Allah ajarkan juga, Allah kasih panduannya juga. Salah satunya ketika kita merasa happy, merasa baik-baik saja atau mendapatkan sesuatu hal yang bikin kita tenang, bikin kita happy, itu langsung otomatis harus ngomong alhamdulillah, apapun itu. Perkara meskipun mungkin nih kondisinya lagi berat, tapi ternyata dalam kondisi berat itu ada nikmat yang bisa kita syukuri. Ya sudah alhamdulillah gitu. Nggak masalah dan bukan berarti kita mengalhamdulillahin atau apa ya mensyukuri
eh, ujian atau kesulitan itu, tapi kita menotis bahwa ternyata di balik atau di samping ujian itu tuh ada sesuatu hal yang Allah kasih dan itu bisa membuat kita bersyukur gitu. Kemudian mindful breathing atau bernafas gitu ya, tarik nafas, kemudian dalam hati selalu bilang terima kasih ya Allah gitu. Jadi ini bisa dirutinkan normalnya itu di pagi hari, tiga hal ini. Kenapa? Karena di pagi hari itu momentum kita benar-benar nol. Ketika bangun tidur itu kita dalam kondisi gelombang otak kita di teta. Kemudian energi kita itu masih nol, belum terpapar oleh apapun di kehidupan gitu. Jadi di momentum itu, di nol itu, kalau kita sudah mengisi hal yang baik, hal yang positif, entah itu rasa syukur sama Allah atau mungkin apa ya istilahnya eh, ucapan terima kasih dan apapun itu yang kita kaitkan sama Allah, maka secara nggak langsung kita itu sedang menarik hal-hal yang mau kita terima kasihin di sepanjang hari ini gitu loh. Kita memang nggak tahu di hari ini tuh kita bakalan dapetin apa, bakalan kayak gimana perjalanan hidupnya, terus apa yang bakal kita hadapi, kita memang nggak tahu nih. Misal besok ya hari Jumat, kita nggak tahu hari Jumat bakalan ada apa. Tapi ketika kita bangun tidur, kemudian kita bersyukur, tubuh kita, energi kita, badan kita tuh sudah dipenuhi dengan rasa syukur, maka secara nggak langsung kita sedang membawa diri kita dengan kapasitas yang besar gitu. Karena kita merasa sangat banyak terhadap sesuatu. Meskipun kita nggak tahu itu apa. Dan di kondisi kita sudah membesarkan kapasitas kita, itu Allah yang akan mengisi di situnya gitu. Entah apapun kapasitasnya itu, apapun yang Allah isikan itu, Allah pasti ngisi dan itu semuanya pasti hal baik. Maka dari itu, sangat penting tiga hal ini kita lakukan di pagi hari. Yang pertama, teman-teman bisa coba journaling, menuliskan apa yang akan disyukuri, kemudian mengucap alhamdulillah untuk setiap hal yang bikin tenang, bikin nyaman, bikin happy. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Allah atas nikmat dan kesempatan bangun di pagi hari. Dan di e-bookku itu, aku bikin 15 alasan kenapa pada akhirnya kita Allah bangunkan setiap hari. Kadang kan kita ngerasa kayak ketika ada sesuatu hal yang sulit kita hadapi, ada permasalahan yang cukup besar, dan kita merasa bingung, nggak tahu arah, khawatir, overthinking dan lain sebagainya, kita benar-benar kayak ketutup dan nggak tahu harus ngapain gitu ya. Tapi kenapa kok Allah masih membangunkanku di pagi hari gitu? Kenapa kok aku masih disuruh berjuang dan hidup terus gitu loh. Nah, di e-book itu aku ngasih 15 alasan kenapa Allah masih membangunkan kita di pagi hari, masih ngasih kesempatan kita untuk bangun setiap harinya itu apa saja. Dan itu memang seperti itu gitu. Kalau kita bangun, itu pasti ada alasannya. Nggak serta-merta Allah iseng membuat kita hidup sampai hari ini di usia kita yang segini dengan kondisi yang sehat walafiat itu nggak mungkin Allah iseng dan random kayak gitu nggak. Pasti ada tujuannya. Dan tugas kita adalah mencari tujuan itu tuh apa. Gitu. Next, Min Ai. Hadiah yang datangnya dalam bentuk ujian. Jadi, memang hadiah itu nggak semuanya berupa nikmat, berupa sesuatu hal yang bisa kita bikin kita senyum, tapi juga bisa merupakan bentuk ujian untuk apa? Untuk membentuk kita. Ujian itu pokoknya kalau kita merasa dapat ujian ya. Dan ini juga yang akhirnya melatih aku untuk berpikir bahwa kalau memang ada kesulitan, ada ujian, ada hal berat yang terjadi dalam hidupku, aku langsung mikir bahwa Allah lagi ngebentuk aku nih. Itu. Dan itu mungkin efek dari aku selalu bersyukur dan ngebawa Allah untuk papa dalam hidupku gitu loh. Sesederhana kalau misal apa ya istilahnya ada musibah apa gitu. Kayak kemarin, musibah kalau teman tahu yang Instagramku sempat ke-hack kemarin ya, kadarullah. Itu aku memang sempat merasa sedih dan hancur ya kan itu kejadiannya hari Rabu terus hari Kamis itu aku benar-benar memproses semua emosiku, rasa sedihku, khawatirku, takutku, marahku, kecewaku, terus semuanya tuh aku jadikan satu di hari Kamis semuanya dari pagi sampai siang. Tapi kan aku mikir kalau misal aku nih nggak bisa nih kayak gini terus, aku harus melakukan sesuatu hal. Meskipun di hari itu juga aku apa ya istilahnya tetap berusaha komunikasi sama Meta, kemudian banding dan lain sebagainya, pokoknya nyoba buat supaya akunya balik lagi gitu kan. Tapi kan ternyata kadarullah masih belum gitu dan baru bisa diutik-utik kembali hari Kamis siang sampai ke malam gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah hari Jumatnya sudah balik. Dan musibah itu
aku langsung mikir kayak, ini Allah ini kenapa kok tiba-tiba ngasih kayak gini gitu. Di momentum aku sedang butuh banget dengan ini gitu ya, kok tiba-tiba Allah kasih ini gitu. Dan yang aku pikirkan adalah, oh mungkin aku terlalu attached dengan akun ini gitu. Aku terlalu membuat dia seakan-akan penuh dan hidupku banget gitu. Padahal Allah nggak pengen aku kayak gitu gitu. Hidup itu nggak hanya tentang itu gitu. Atau nggak gitu, aku langsung mikir bahwa mungkin aku lagi berjarak banget ini sama Allah. Makanya Allah ngasih aku teguran ini. Karena kalau nggak diginiin, aku nggak akan balik ke Allah, nggak akan minta tolong sama Allah, nggak akan doa dan seberharap itu sama Allah buat bantu nyelamatin akunku lagi gitu kan. Bahkan di titik yang aku hari Jumatnya, di hari Jumatnya itu kan aku sempet apa tektok kan, tektok ke gunung. Dan di sepanjang jalan itu aku hanya mendawamkan dua doa, yaitu Allahumma yasir wala tu'asir sama la haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalan aku tektok itu aku membaca dua zikir ini, berharap untuk setiap keajaiban dari akunku itu tadi gitu kan. Dan ya itu makanya akhirnya aku tersadar bahwa di kondisi itu memang ya aku nggak bisa minta tolong siapa-siapa selain Allah gitu. Dan mungkin ini yang Allah pengen dari aku kan. Jadi ketika di setiap kesulitan, di setiap permasalahan hidup, dan ketika kita sering bersyukur, ketika kita sering menikmati dan merasa cukup dengan hal-hal sepele yang Allah berikan, itu kayak ketika kita ada hal sulit, ada hal berat, itu otomatis otak kita juga akan mengarah ke sana gitu. Langsung ngaitin kayak, oh ini dari Allah, oh ini hadiah dari Allah, oh ini caranya Allah buat ngebentuk aku. Jadi kita ingat Allahnya tuh atau ngonekin ke Allah itu nggak hanya ketika kita mendapatkan nikmat, tapi ketika kita membiasakan diri untuk apa ya, mengkonekkan hidup kita dengan hal-hal kecil, nikmat-nikmat kecil. Kalau kita biasakan kita konekkan ke Allah, maka ketika ada hal besar, ada permasalahan, ada kesulitan, kita juga langsung konek ke Allah juga gitu. Dan itu yang apa ya, pada akhirnya membawaku untuk selalu berpikir seperti itu gitu. Karena memang sebisa mungkin aku ngonekin hal-hal kecil, nikmat-nikmat kecil yang Allah berikan untuk aku sadar bahwa ini dari Allah, ini nikmat yang Allah berikan dan harus aku syukuri gitu. Dengan kita berdoa minta dikuatkan, ternyata Allah memberikan masalah. Dengan kita berdoa, ya Allah berikan kesabaran, dikasih orang yang ngeselin. Kemudian kita minta bahagia, ternyata kita malah dikasih kehilangan gitu. Dan baru banget kemarin, aku nyimak kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan seperti ini. Kenapa ke Allah itu menciptakan apa namanya orang ngeselin ke kita gitu? Karena untuk mengaktifkan kesabaran diri kita. Jadi kita ini udah dibekalin banyak karakter-karakter dan sifat-sifat gitu kan. Dan kita akan kesulitan mengaktifkan karakter-karakter itu, sifat-sifat itu, kalau nggak di-trigger sama orang yang memancing kita gitu. Salah satunya sabar. Kenapa Allah menciptakan orang yang apa ya, menyebalkan ada dalam hidup kita gitu ya? Kasarannya seperti itu. Ya karena memang Allah pengen kita mengaktifkan kesabaran kita gitu. Pun kalau misal kita merasa apa ya istilahnya kehilangan sesuatu. Kenapa Allah mentakdirkan kita kehilangan sesuatu? Ya karena Allah pengen mengaktifkan keikhlasan kita gitu. Jadi segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita ini memang adalah cara Allah untuk membangunkan atau mengaktifkan hal-hal baik dalam diri kita yang sama Allah itu sudah dikasih sebenarnya. Tapi karena kita nggak sadar, karena kita ragu sama diri kita, jadinya sama Allah tuh diingatkan dengan temuan kita dengan orang-orang yang menyebalkan itu tadi, kemudian dengan kehilangan, dengan rasa sakit, dengan kesulitan. Hal-hal seperti itu memang sama Allah diciptakan, memang Allah takdirkan ada dalam hidup kita ya untuk mengaktifkan itu tadi gitu. Dan ketika di momentum itu, eh, akhirnya aku apa ya ngenotis bahwa oh ya juga ya, maksudnya Ustadz Adi mengatakan seperti itu karena memang ya Allah sesayang itu sama kita gitu. Makanya sama Allah itu diberikan sesuatu hal yang mungkin kita nggak mau, kita nggak suka, tapi akhirnya kita terpaksa untuk menerima dan akhirnya kita mau nggak mau bisa melapangkan diri kita gitu. Kita bisa sesabar itu meskipun pelan-pelan, tapi pada akhirnya kita bisa sabar. Meskipun pelan-pelan, pada akhirnya kita bisa ikhlas. Gitu. Next, Min Ai. Setiap hari Allah kirim hadiah-hadiah kecil. Tugas kita adalah melihat, menyadari, menerima. Sudah. Apapun bentuk pemberian Allah,
sekecil apapun, kita cukup notice, kita cukup sadar, cukup menerima. Meskipun itu berupa kesulitan, meskipun itu berupa rasa sakit, itu tetap hadiah. Meskipun itu nggak seberapa atau mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, misal nih kita berharap kita mengikhtiarkan A, terus kita dapetin hasilnya itu eh, 10 kali A gitu, tapi ternyata kadarullah Allah cuma ngasih 6 A gitu. Ya sudah kita terima, nggak usah tanya kenapa kok nggak dikasih lebih dari ini, sedangkan yang lain dikasih lebih ini sama Allah. Nggak usah tanya. Karena memang tugas kita adalah menerima dan bersyukur atas berapapun dan apapun yang Allah berikan. Pelan-pelan kita mensyukurinya, pelan-pelan kita menyadari bahwa memang ini yang terbaik untuk kita saat ini dengan sejumlah ini, dengan keadaan ini, dengan kejadian ini, dengan nikmat ini. Kita mensyukuri pelan-pelan semuanya satu persatu gitu. Karena memang itu yang terbaik buat kita saat itu. Bukan berarti untuk selamanya, enggak. Tapi untuk saat itu yang terbaik buat kita. Kemudian Allah gives you gift every single day. Benar-benar setiap harinya kita tuh Allah ngasih itu semua. Dan yang perlu kita lakukan apa? Melihat, menyadari, dan menerima. Nggak usah komplain, nggak usah tanya kenapa kok ini, kenapa kok kurang. Kemudian ya sudah nerima gitu. Semakin kita menerima apapun yang Allah berikan, semakin Allah juga menerima setiap amalan kecil kita. Gitu. Next, Min. Oke, ternyata sudah selesai ya, teman-teman. Kita sudah memasukin journaling ini. Oke, kita boleh teman-teman disiapkan tiga jawabannya. Coba tulis